banyak, aku akan sembuh. Dan kitab Lukas berkata, Yesus mengatakan, ada kuasa yang keluar dari diriku. Siapa yang menyentuh aku? Petrus langsung menjawab, mana ku tehe? Orang banyak mengelilingi engkau. Enggak, aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Silakan jawab, kemana kuasa itu sampai? Kemana kuasa itu mengalir? Tidak ke orang banyak yang hanya sekedar ramai, bergerombol, penonton, pengunjung, datang kepada satu perempuan yang bersentuhan dengan Yesus. Lihat baik-baik, yang najis menyentuh Sang Kudus, kuasa turun mengalir. Penderitaan 12 tahun dengan susah payah menghabiskan harta dan kekayaan selesai dalam hitungan detik karena kontak dengan Sang Sumber otoritas, Sang Sumber daya, Sang Sumber kuasa, yaitu Yesus. Bapak Ibu, pemuda remaja, orang tua, hamba Tuhan, anak-anak, keluarga, terkadang tangan mereka tidak terlalu kuat untuk sampai kepada kita, menolong kita dengan sempurna, memahami dan mengerti pergumulan yang kita hadapi. Tapi tangan Tuhan jika sampai kepada kita, atau kalau kita bisa menggapai kerajaan Allah, kuasa mengalir untuk kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang ketiga, kalau sudah ketiga sudah mendekat yang terakhir. Saya tidak perlu jarang yang sampai keempat. Yang ketiga, kalau di Brebes ini mungkin sama juga dengan yang disebut. Ayat favoritnya jemaat adalah ayat terakhir. Kalau pendetanya khotbah, lalu pendetanya sudah katakan ayat terakhir, semua yang ngantuk bangun, semua yang duduknya sudah miring-miring, tidak karu-karuan, diluruskan karena ayat terakhir. Tapi jangan keliru ya, pendeta sekarang pintar-pintar. Ini ayat terakhir, nanti ada ayat lagi, tapi sebutannya ini yang terakhir dari yang terakhir. Pernah ada kejadian Bapak Ibu Pak Gem, pernah ada kejadian, waspadai kalau masuk gereja ya, orang baru. Dia datang kebaktian, baru pertama kebaktian di gereja itu. Entah tadi malam dia tidur jam berapa, bangun jam berapa, ngantuk dia. Jadi waktu puji-pujian tadi masih hidup dia, semangat. Waktu sudah mau baca firman Tuhan khotbah, mulai tidur dia. Delala, kata kami di Jepun, delala. Dia bangun waktu sudah nyanyi sesudah khotbah. Lalu sesudah ibadah dia protes ke orang yang di sampingnya. Apa om? Gerejamu sesat. Loh, kok om bilang gerejamu sesat? Lah iya, tidak ada firman Tuhan katanya. Tidak ada khotbah. Padahal dia yang tenggelam waktu khotbah. Tidak ada di sini. Sekali-sekali ada kayaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdaya dalam ruang dan waktu. Bagaimana berdaya di ruang waktu yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita hindari? Berserah kepada Tuhan. Sederhana kalimatnya, tapi melaksanakannya sulit. Percayakan waktu dan masa kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang tahu waktu terbaik, waktu yang tepat untuk kita. Katakan amin. Ada yang berkata, Maria Marta berkata, Yesus, engkau terlambat datang ke Betania. Andaikan engkau tidak terlambat, Lazarusku tidak mati. Kakak laki-lakiku, andalan keluarga, tidak mati. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi dia. Lebih heboh mana, lebih viral mana? Yesus menyembuhkan Lazarus ketika dia masih sakit, atau dia membangkitkan Lazarus setelah 4 hari 4 malam dia meninggal? Viral yang 4 hari 4 malam meninggal. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kita tidak bisa menarik dan memaksakan waktu kita kepada Tuhan. Kok tidak sembuh-sembuh? Kok tidak selesai-selesai? Kok tidak terjawab-jawab? Tapi dalam keberserahan kita kepada Dia, percaya total kepada Dia, waktu Tuhan, waktu yang terbaik.
Kebutuhanmu bukan soal masa dan waktu yang terus berubah, tapi kebutuhanmu adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Maka kesimpulan next. Kesimpulan firman Allah, ada 3 hal yang saya sampaikan sebagai kesimpulan firman Allah. Yang pertama, setiap masa dan waktu membawa situasinya sendiri-sendiri. Tidak bisa kita hindari. Dolar 17.600, ekonomi sulit, inflasi naik, pengusaha susah, PHK di mana-mana, dan sebagainya. Ini semua membawa keadaannya, masa resim, kondisi sosial, tren mode, global, semua membawa keadaannya sendiri-sendiri. Dan 2 Timotius 3 ayat 1, akan datang masa yang sukar sulit, yang dalam bahasa aslinya disebut kalepoi. Kalepoi dari kata dasar kalepos, artinya masa yang berbahaya. Bukan masa yang sekedar sukar sulit, masa yang berbahaya, masa yang genting. Kita semua belajar banyak dari peristiwa COVID, dan itu hanya percobaan global. Akan datang lagi gelombang berikutnya. Mereka sudah mengukur kemarin 2020, 2021, 2022. Ternyata dunia bisa dikendalikan dengan satu isu, COVID-19. Ternyata dunia bisa dikendalikan dengan satu cara. Mereka sudah coba dan berhasil. Semua pakai masker, semua atur jarak, semua mau divaksin. Yang tidak divaksin tidak boleh, semua seluruh negara ikut. Akan datang masa yang genting, masa yang sukar sulit. Anak-anak kita, bahkan kita akan menghadapi masa itu. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, kita berdaya di setiap masa, ruang, dan waktu. Amin. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Kesimpulan yang kedua, kebutuhan untuk berdaya. Yesus menjawab bahwa waktu dan masa itu tidak penting. Yang penting adalah menjadi saksiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuatnya ibu menghadapi persoalan tanpa berpaling dari Yesus. Meski mujizat belum terjadi, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Tak hanya ibu setia melayani, setia beribadah, meski doa belum dijawab, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Amin. Sadrak Mesak Abednego berkata, meski kami tidak ditolong, kami tidak akan menyembah batu yang Tuhan dirikan itu. Walaupun gunung itu tak berpindah, aku tetap yes. Itu kualitas, itu kesaksian. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, apapun zaman yang kita hadapi, keadaan orang tua kami, sesepuh-sesepuh kami, ada yang umur 80, ada yang umur 86, 70 berapa, dengan keadaannya. Tadi kemarin sore sudah di gereja, jemaat mengirim gambar ibu lebih tua dari yang pimpin puji-pujian tadi, setia dengan papi merintis waktu dicepu. Kemarin masuk rumah sakit, saya tanya anaknya, ibu kenapa sesak napas, lemas, oh iya Pak Gem, doa ya Pak Gem masih dalam perjalanan, Tuhan tolong ibu. Keadaan mungkin tidak berubah, kenyataan mungkin harus kita tanggung dan hadapi. Tapi kalau kuasa Tuhan turun atas kita, kita menang atas segala keadaan, tidak terintimidasi. Dan yang terakhir, aplikasi bagi kita, kesimpulan ketiga, kita juga harus fokus pada tugas menjadi saksi Kristus
bukan terlalu terfokus pada waktu dan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Terus jalani hari-hari kita, tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak muda, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Jalani hari-hari kita dengan terus fokus kepada Tuhan dan dikuatkan, diimpartasi, diberdayakan oleh kuasa dari tempat Maha Tinggi. Maka pengalaman Zakaria bukan oleh kuat, bukan oleh kekuatan, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan, melainkan oleh Roh Tuhan yang bekerja melalui gereja, melalui orang-orang percaya. Saya berikan 3 kalimat kunci saat pagi hari ini. Kalimat kunci yang pertama, jika kita tidak kuat, biarlah kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kita pinjam perkataan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutakluk di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku lemah, aku tidak berdaya, aku miskin, aku tidak seperti orang lain, aku tidak punya fasilitas seperti orang lain, tapi kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan memampukanku menjalani hariku, menjalani ruangku, mengisi waktuku, menjalani keadaanku. Kata kunci yang kedua, ingat, ada tangan yang tak pernah lelah untuk menopang kita. Itulah tangan Tuhan yang saya bahasakan kepada jemaat saudara kita di Cepu. Tangan itu tangan yang selalu terhidap, tersedia menopang jalan anak-anak Tuhan. Andalkan Dia, berserah kepadanya, rindukan Dia. Dan terakhir, jika mujizat itu tidak terjadi, biarlah kita yang menjadi mujizat itu sendiri. Kalau mujizat tidak terjadi, biar kita yang jadi mujizat. Hebat ya ibu itu ya, persoalannya tidak kunjung selesai, tapi tetap setia beribadah, itu menjadi mujizat. Hebat ya om itu ya, habis-habisan, tapi ia tidak berubah beribadah, ia tidak kurangi doanya, ia tidak kurangi pelayanannya, jadi mujizat. Orang lain sudah tidak kuat, orang lain sudah tidak mampu. Kalau aku yang jadi bapak itu, aku tidak mampu. Kalau aku yang jadi ibu itu, aku tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, itu mujizat. Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Saya berdoa, sesudah mendengar firman Allah ini, hati kita tergerak, terbuka. Tuhan, akulah orang itu. Aku perlu otoritasmu.